kaitannya akreditasi internasional itu dengan OBE. Uh, sebelum saya masuk ke OBE sendiri, sebetulnya dalam waktu atau dalam tahun-tahun terakhir ini kita selalu atau sering memperoleh isu-isu yang agak sedikit miring tentang pendidikan tinggi. Isu itu diantaranya adalah kualitas program studi. Bapak Ibu, umumnya masyarakat itu mengetahui atau menentukan kualitas program studi itu dari akreditasi yang dilakukan oleh Bank PT. Jadi mereka itu sudah pintar sekarang Bapak Ibu. Kalau ada anak orang tua yang anaknya ingin kuliah, mereka akan cek dulu program studi itu akreditasinya apa. Apakah A atau B atau C. Karena tentu orang tua itu punya harapan. Harapan supaya mereka bisa kuliah di tempat atau di program studi yang bagus. Dan kebetulan Ban PT pun juga sudah mempublish peringkat akreditasi untuk program studi di seluruh Indonesia. Nah, jadi kalau kita lihat itu masih ada ketimpangan peringkat akreditasi program studi di seluruh Indonesia yang jumlah untuk prodi-prodi berperingkat A itu belum sebanyak yang mendominasi. Jadi masih ada yang B, masih C, kemudian bahkan masih ada program studi yang belum terakreditasi. Jadi isu pertama adalah isu kualitas program studi yang dilihat dari akreditasi Ban PT dan saat ini itu masih timpang. Yang kedua, ini juga penting, yaitu mismatch kompetensi. Jadi, program studi menghasilkan lulusan memiliki kompetensi yang ternyata kompetensinya itu tidak inline atau tidak selaras dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Dunia kerja itu memerlukan sumber daya, Pak. Dan mereka berharap bahwa sumber daya yang masuk ke perusahaan itu memiliki kompetensi yang sesuai dengan harapan dari perusahaan tersebut. Nah, pada kenyataannya ada beberapa pegawai yang ternyata kompetensinya itu tidak sesuai. Jadi terpaksa perusahaan atau lembaga atau misalkan departemen itu perlu melakukan semacam training kembali yang kadang-kadang trainingnya bisa sangat besar. Yang berikutnya adalah tentang kurikulum. Kenapa? Karena mahasiswa itu sekarang juga sudah pinter-pinter. Kalau saya masuk ke program studi tersebut, nanti saya akan dikasih mata kuliah apa? Nah, setelah saya mengambil mata kuliah itu, selanjutnya nanti saya bisa apa? Nah, jadi mahasiswa sekarang sudah mulai pintar, Pak, untuk searching bagaimana kurikulum di program studi A, program studi B, dan seterusnya. Oleh karena itu, maka kita perlu memberikan informasi yang tepat kepada calon-calon mahasiswa kita tentang bagaimana kurikulum kita, proses pembelajaran, dan seterusnya. Jadi isu yang ketiganya itu adalah akuntabilitas pendidikan bagi calon-calon mahasiswa supaya mereka istilahnya tidak beli kucing dalam karung. Mereka yakin kalau masuk ke prodi ini maka nanti saya akan memiliki kemampuan-kemampuan ini dan tentunya berdasarkan kemampuan itu, berdasarkan kompetensi itu, saya nanti bisa bekerja di mana saja. Nah, selanjutnya itu yang berhubungan dengan pembelajaran dan asesmennya. Karena Bapak Ibu, ketika kita melakukan proses pembelajaran, tentu pembelajaran ini perlu disesuaikan dengan mata kuliah, dengan isi, topik, dan lain-lainnya. Kita tidak bisa melakukan pembelajaran yang sama untuk semua topik, semua mata kuliah, bahkan di semua prodi. Nanti akan saya tunjukkan beberapa hal tentang ini dan juga yang berkaitan dengan pembelajaran yaitu tentang asesmennya. Asesmennya harus sesuai dengan nature dari kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh mahasiswa.
Dan isu terakhir dari beberapa isu ini adalah, dan ini sudah merupakan isu yang biasa di seluruh Indonesia, yaitu tentang sarana prasarana. Kita memang masih belum memiliki sarana prasarana yang mumpuni. Hanya segelintir universitas saja yang memiliki sarana prasarana yang baru mencukupi untuk menjalankan kurikulum. Tapi sebagian besar kita masih bermasalah dengan sarana prasarana ini. Baik, Bapak Ibu, apa itu sebetulnya OBE? Ya, Outcome Based Education. Nah, sebetulnya OBE ini sederhana Bapak Ibu, yaitu adalah sistem pendidikan yang menekankan pada apa yang dapat siswa lakukan dengan baik tentunya di akhir pengalaman belajar mereka. Jadi ketika mereka belajar, ya, mereka mengambil knowledge-nya, mereka mengasah keterampilannya dan lain-lainnya, termasuk bagaimana mengasah sikap dan sebagainya. Nah, setelah mereka belajar itu, mereka kemudian mampu untuk menunjukkan kemampuan-kemampuannya. Ya. Jadi mereka mampu apa? Mereka mampu berbuat apa? Mereka memiliki sikap apa dan seterusnya. Nah, itu yang menjadi inti dari OBE. Jadi fokusnya adalah kemampuan-kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh mahasiswa. Ya. Jadi OBE tidak menekankan kepada siswa ini harus dikasih mata kuliah apa, topik ini harus selesai dan seterusnya. Jadi tidak ke sana sebetulnya kalau OBE. Oleh karena itu Bapak Ibu, OBE ini memerlukan restrukturisasi kurikulum. Kenapa perlu direstrukturisasi? Alasannya adalah kurikulum itu merupakan blueprint untuk membentuk lulusan-lulusan kita yang diharapkan memiliki kemampuan-kemampuan seperti yang sudah kita rumuskan. Nah, blueprintnya itu adalah kurikulum. Jadi supaya lulusan kita memiliki kemampuan yang tepat, maka tentunya blueprintnya pun juga harus mengarah ke sana. Kemudian kita pun juga perlu merestrukturisasi tentang pengajaran dan pembelajarannya, teaching and learning-nya, kemudian bagaimana penilaiannya, dan selanjutnya seluruhnya itu perlu ada laporan. Jadi praktek-praktek melaporkan bahwa ini restrukturisasi kurikulum, ini adalah perubahan teaching and learning dan sebagainya, itu perlu kita laporkan. Laporkan ke siapa? Paling tidak ke lingkup sendiri, yaitu program studi. Ya. Sehingga kita punya catatan apa yang sudah kita lakukan. Nah, catatan ini penting karena pada saat kita mau melakukan perbaikan, maka kita biasanya akan melihat catatan-catatan itu. Apa yang sudah kita lakukan dan mana yang belum kita lakukan. Nah, jadi kalau kita tidak melakukan pendokumentasian, maka kita akan sulit untuk proses perbaikan berkelanjutannya. Bapak Ibu, oleh karena itu, maka kurikulum perlu dirancang agar siswa itu dapat mencapai kemampuan itu. Jangan sampai kita menyusun bahwa mahasiswa kita memiliki kemampuan-kemampuan ini, tetapi kurikulumnya tidak dirancang agar lulusan atau mahasiswa kita memiliki kemampuan itu. Dan yang penting lagi adalah mahasiswa itu perlu menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan-kemampuan setelah dia melakukan proses pembelajaran. Baik proses pembelajaran melalui mata kuliah atau melalui program-program yang lainnya. Bapak Ibu, barangkali ini adalah karikatur yang bisa dengan singkat menunjukkan atau mendeskripsikan apa itu OBE. Ya. Jadi pada intinya adalah OBE itu bukan sesuatu yang kita ajarkan, Pak, tetapi sesuatu yang mahasiswa belajar. Ya. Sebagai contoh, misalnya, ini ada 2 orang kawan,
yang satu orang memiliki peliharaan namanya Stripe di sini. Kemudian dengan bangganya orang ini menyampaikan kepada temannya bahwa saya sudah mengajari si Stripe ini untuk bersiul. Jadi kata kuncinya adalah mengajari Bapak Ibu. Ya. Saya sudah mengajari si Stripe ini untuk bersiul. Kemudian temannya mendekati. Loh, saya tidak mendengar bahwa dia bersiul. Dia ininya peliharanya tuh diam saja begitu, tidak bersiul Bapak Ibu. Nah, kemudian sebagai bela diri, kawannya mengatakan, saya mengatakan bahwa saya mengajari si Stripe ini bersiul. Saya tidak mengatakan bahwa si Stripe ini belajar bersiul. Jadi beda Bapak Ibu, antara kita mengajar dengan mahasiswa belajar. Kalau kita mengajar, ya kita menyampaikan materi kuliah di depan kelas dan sebagainya kepada mahasiswa. Pertanyaannya adalah, apakah mahasiswa belajar tentang materi-materi yang kita berikan? Nah, itu ternyata belum tentu Bapak Ibu. Ya. Bisa jadi dia ada di ruang kuliah, tetapi pikirannya kemana-mana, sehingga dia tidak belajar tentang apa yang kita berikan, apa yang kita ajarkan. Oleh karena itu, maka setelah kuliah selesai, dia tidak memiliki kemampuan-kemampuan yang kita harapkan. Beda kalau seandainya mahasiswa tersebut belajar pada saat kita mengajar itu. Kalau mahasiswa tersebut belajar, maka di akhir proses mengajar mata kuliah itu, mahasiswa bisa menunjukkan kemampuan-kemampuannya. Baik kemampuan-kemampuan dalam kategori pengetahuan, maupun kemampuan-kemampuan dalam kategori keterampilan atau lainnya. Jadi OBE ini penekanannya adalah bagaimana mahasiswa itu belajar, supaya setelah belajar mereka memiliki kemampuan. Ya, kemampuannya harus ditunjukkan. Ya, kemampuan dalam pengetahuan, kemampuan dalam keterampilan, sikap, nilai, tata nilai dan lain-lainnya. Ya. Begitu Bapak Ibu, ya paradigma tentang inti paradigma tentang OBE ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, OBE ini akan fokus kepada kemampuan apa yang dapat mahasiswa atau lulusan kuasai atau tunjukkan atau dapat lakukan. Jadi kita fokusnya ke sana Pak. Jadi kalau saya misalkan ada di program studi fisika, maka saya harus merancang nanti lulusan kita itu mampu apa, mampu menguasai apa, mampu menunjukkan apa, mampu melakukan apa. Ya. Nah, kemampuan-kemampuan ini harus ditetapkan secara jelas. Jadi daftar-daftar kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa maupun lulusan itu harus jelas, ya. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa rancang kurikulumnya dan kita bisa rancang bagaimana menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan itu. Kalau tidak jelas, nanti perancangan kurikulumnya menjadi akan sulit. Nah, jadi pertama, kita fokus terhadap kemampuan apa yang dapat mahasiswa atau lulusan kuasai. Dan yang kedua adalah bagaimana cara terbaik kita untuk membantu mahasiswa mencapai kemampuan itu. Ya, jadi bagaimana kita memberikan pembelajaran, bagaimana mahasiswa melakukan praktek, bagaimana mahasiswa melakukan praktek kerja lapangan dan sebagainya, bagaimana mahasiswa melakukan riset penelitian untuk skripsi dan sebagainya, yang ujung-ujungnya adalah supaya semuanya itu membantu mahasiswa untuk mencapai kemampuan-kemampuan itu. Jadi harus kita rancang Pak, jalan melalui proses yang membuat mahasiswa memiliki atau mencapai kemampuan tersebut.
Nah, jadi yang pertama adalah kita definisikan, kita tetapkan, kita susun tentang kemampuan-kemampuan lulusan. Yang kedua adalah kita bantu mahasiswa tersebut melalui berbagai proses kuliah, pembelajaran, praktikum, dan sebagainya, supaya dia memiliki kemampuan itu. Dan yang terakhir adalah setelah kita lakukan proses pembelajaran dan sebagainya, bagaimana kita mengetahui apakah siswa telah mencapai kemampuan-kemampuan yang sudah kita definisikan. Betul tidak mahasiswa itu memiliki kemampuan itu? Betul tidak mahasiswa itu memiliki keterampilan ini? Betul tidak mahasiswa itu memiliki tata nilai yang sudah kita tetapkan? Jadi kita tidak bisa, oh ya ini kita sudah mengajari mereka, selesai di situ. Kita tidak melakukan proses untuk menilai apakah mereka memiliki kemampuan-kemampuan itu. Itu 3 hal yang penting yang berhubungan dengan OBE. Nah, selanjutnya adalah ketika kita melakukan proses itu, termasuk proses penilaian, assessment terhadap kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa atau lulusan, tentu kita bisa mendapatkan bahwa mahasiswa ini belum mampu mencapai kriteria yang diharapkan. Nah, dalam OB ini kita perlu menetapkan bagaimana kita memperbaiki proses atau memperbaiki lain-lainnya supaya mahasiswa itu memiliki kemampuan yang sudah kita tetapkan. Jadi kita melakukan continuous quality improvement. Nah, diharapkan kalau sistem dan mekanisme perbaikan berkelanjutan ini sudah dijalankan, maka sistem akan membuat kita akan lebih baik dari hari ke hari lainnya. Nah, itu adalah 4 fokus dari OBE, Bapak Ibu. Prinsip-prinsip dasar OBE itu sebetulnya sangat sederhana. Yang pertama adalah kita perlu fokus yang jelas. Jadi kita perlu fokus pada istilahnya adalah capaian pembelajaran lulusan. Nanti kita akan bahas lebih detail apakah itu capaian pembelajaran lulusan ini. Ya. Jadi kita harus fokus lulusan ini memiliki kemampuan apa saja atau memiliki capaian pembelajaran lulusan apa saja, atau lebih suka saya singkat CPL, ya. Atau padanannya dalam bahasa Inggris adalah Program Learning Outcomes atau PLO. Jadi kita harus fokus dulu, Pak. Lulusan ini memiliki kemampuan apa? Ya. Nah, ini kadang-kadang yang rumit, dalam artian bukan rumit menentukan CPL-nya, tapi rumit untuk mendiskusikannya bersama kolega yang ada di prodi atau jurusan dan juga bersama stakeholders lainnya. Nah, ini kadang-kadang yang memperlama itu, Pak. Kadang-kadang ada yang saya tidak setuju dengan kemampuan itu. Atau kadang-kadang, oh kita perlu menambahkan kemampuan ini, kita perlu menambahkan kemampuan itu, dan lain-lainnya. Nah, mekanisme ini yang kadang-kadang itu bisa membutuhkan atau bisa berlangsung berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Nah, berikutnya lagi adalah setelah kita merumuskan CPL, maka berdasarkan CPL itu kita susun kurikulumnya. Jadi Bapak Ibu, kurikulum itu didesain dengan mengacu pada CPL. Jadi kurikulumnya disusun dengan pendekatan backward design. Ya, jadi kurikulum didesain secara mundur. Kenapa disebut mundur? Karena kita mengacu kepada CPL-nya dulu. Jadi CPL-nya dulu yang kita tetapkan, kemudian kurikulumnya kita susun. Kalau biasanya kan kita susun dulu kurikulumnya biasanya.
Nah, hasilnya seperti apa? Kadang-kadang kita tidak aware dengan itu. Jadi kita tetapkan dulu CPL-nya, kemudian setelah itu mundur, kita susun kurikulumnya. Ya. Nah, setelah kita menyusun kurikulum, strukturnya bagus dan sebagainya, maka jangan lupa Bapak Ibu, kita perlu menyusun teaching and learning-nya. Bagaimana kita memberikan proses pembelajaran dan bagaimana mahasiswa belajar. Oleh karena itu, maka dalam OBE ini kita perlu merancang supaya siswa ini bisa didorong untuk terlibat secara mendalam dalam setiap pembelajarannya. Jadi tidak cukup hanya kurikulumnya saja Bapak Ibu, tapi teaching and learning-nya itu juga perlu didesain supaya siswa itu ketika belajar mereka terlibat secara mendalam. Jangan hanya di permukaannya saja. Karena kita paham bahwa kalau kita mengajar dan membuat pembelajaran di kelas, maka pemahaman terhadap apa yang kita berikan itu bergantung kepada beberapa hal dari mahasiswanya. Artinya, kalau mahasiswanya itu hanya mendengar saja, itu tentu serapan terhadap apa yang kita berikan itu lebih kecil dibanding kalau misalkan mendengar, melihat, dan mencatat. Kemudian kalau seandainya hasil catatannya mereka review lagi, maka mereka akan memiliki kemampuan yang jauh lebih besar. Kalau seandainya mereka itu tambah dengan exercise, latihan-latihan, maka kemampuan-kemampuannya atau penguasaannya akan lebih baik lagi. Nah, hal yang seperti itu kita perlu rancang supaya mahasiswa itu bisa terlibat secara mendalam dalam setiap pembelajaran. Satu lagi Bapak Ibu, OBE ini memberikan peluang yang sangat luas kepada mahasiswa untuk belajar. Dalam hal ini adalah belajar untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, kita perlu memfasilitasi kesempatan belajar itu. Kenapa seperti itu? Nah, gini Bapak Ibu rasionalnya. Kalau Bapak di kelas itu punya 100 mahasiswa yang masuk ke kelas Bapak Ibu, tentunya mereka memiliki memiliki dasar kemampuan yang berbeda pada saat mengambil kelas Bapak Ibu. Ada yang katakanlah cukup pinter, cepat belajar. Ada lagi mahasiswa yang belajarnya itu istilahnya seperti mesin diesel. Lama dulu baru dia paham. Ya. Tapi kalau mahasiswa tipe mesin bensin, belajar sebentar dia sudah paham. Nah, jadi variasi dari kemampuan-kemampuan mahasiswa dalam belajar itu bisa berbeda-beda. Nah, kita di kelas tentunya akan memberikan kuliah itu dengan cara yang sama untuk mahasiswa pinter maupun untuk mahasiswa yang kurang pinter. Kan kita nggak mungkin membeda-bedakan, ya. Dalam kuliah itu kan sama Bapak Ibu. Oleh karena itu, maka logikanya kalau kita lakukan itu, maka hasilnya pun itu akan bervariasi. Karena input mahasiswa bervariasi, maka hasilnya pun juga bervariasi. Oleh karena itu, kalau kita berharap bahwa mahasiswa yang memiliki kemampuan yang kurang itu, ketika mereka melakukan proses belajar, maka di akhir belajarnya, kalau kita berharap dia memiliki kemampuan yang sama dengan mahasiswa yang pintar, maka logikanya mahasiswa yang kurang pintar perlu usaha yang lebih banyak, perlu usaha yang lebih besar supaya dia mampu untuk memahami topik-topik kuliah yang diberikan. Jadi kalau misalkan mata kuliah Bapak Ibu 2 SKS, ya, kalau mahasiswa pintar itu katakanlah dengan 2 jam per minggu kuliah tatap muka, 2 jam pekerjaan mandiri dan 2 jam kerjaan terstruktur, dia mendapatkan nilai A, maka mahasiswa-mahasiswa yang kurang pintar
Kalau dia tetap melakukan itu, artinya 2 jam tatap kuliah tatap muka, kemudian 2 jam lagi kuliah kerja mandiri dan 2 jam terstruktur, maka dia nggak mungkin bisa mendapatkan nilai A. Ya, tidak mungkin Pak. Oleh karena itu, maka supaya mahasiswa yang kurang mampu ini bisa mendapatkan nilai A, maka dia harus berusaha lebih banyak lagi. Dia perlu melakukan kerja mandiri lebih banyak dibanding dengan mahasiswa yang pintar. Dia perlu melakukan pekerjaan terstruktur yang lebih banyak dibanding dengan yang dengan mahasiswa yang pintar. Nah, dengan cara seperti itu, maka diharapkan dia bisa memperoleh nilai yang baik. Nah, kita memberikan fasilitas kepada mahasiswa-mahasiswa tersebut supaya dia bisa belajar lebih banyak. Berikutnya Bapak Ibu, prinsip OB itu adalah ketika mereka membangun pemahaman, membangun makna, setiap mahasiswa itu berbeda-beda biasanya. Oleh karena itu, kita perlu mendesain suatu kurikulum supaya mahasiswa saat membangun pemahaman itu dilakukannya melalui kegiatan-kegiatan relevan. Jadi perlu ada relevansi antara teaching and learning dengan kemampuan-kemampuan yang ingin dicapai oleh mahasiswa. Ya, jadi itu harus konstruktif. Ya, jangan sampai kita inginnya begitu, tapi proses teaching and learningnya itu berbeda. Ya. Dan yang terakhir itu ada kesesuaian yang terstruktur antara learning outcomes, learning activities, dan juga assessment-nya. 3 ini itu sangat penting. Ya, kalau kita merumuskan learning outcomes, maka tentunya kita harus merumuskan learning activities yang mendukung ketercapaian learning outcome tadi. Nah, kalau kita sudah melakukan proses itu, maka berikutnya lagi adalah bagaimana kita mengetahui mahasiswa memiliki kemampuan itu melalui proses assessment. Jadi, 3 hal tadi, learning outcomes, assessment, dan teaching learning and learning itu harus selaras dan harus konstruktif. Jadi jangan saling mengopos lah kira-kira Bapak Ibu. Nah, supaya kita lebih paham bagaimana constructive alignment antara learning outcome, teaching and learning, dan juga assessment-nya, saya akan berikan contoh Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu ada di prodi olahraga. Nah, di prodi olahraga itu tentu ada berbagai macam mata kuliah. Misalkan kita punya mata kuliah berenang. Nah, learning outcome atau capaian pembelajaran mata kuliah berenang itu misalkan mahasiswa mampu menunjukkan kemampuannya dalam berenang sepanjang 100 meter dalam waktu 60 detik. Jadi, siswa mampu berenang sepanjang 100 meter dalam 60 detik. Nah, yang umum barangkali masih lebih besar dari 60 detik atau 1 menit ini. Nah, sekarang bagaimana kita membantu mahasiswa untuk memiliki kemampuan itu? Untuk memiliki kemampuan berenang sepanjang 100 meter dalam waktu katakanlah paling lama 60 detik. Nah, prosesnya macam-macam Bapak Ibu. Kita berikan kuliah bagaimana teknik berenang. Kemudian kita berikan praktek bagaimana berenang yang terbaik. Ya. Kemudian kita berikan latihan atau kesempatan latihan kepada mahasiswa itu supaya dia bisa mempraktekkan teori dan lain-lainnya itu dengan baik dan benar. Tentu latihannya tidak mungkin hanya sekali, pasti akan berulang-ulang Bapak Ibu.
Nah, bisa jadi 60 detik 100 meter itu waktu yang sangat cepat. Oleh karena itu, maka bisa jadi ya, kita perlu memperkuat otot-otot lengan kita, otot dada dan sebagainya. Maka ada proses pembelajaran lain berupa latihan di gimnasium misalnya untuk memperkuat otot lengan, otot dada dan sebagainya supaya kayuhannya menjadi lebih cepat. Dan supaya memotivasi mahasiswa agar dia itu bisa berenang lebih cepat, barangkali perlu ada kompetisi di antara teman-teman sekelasnya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah beberapa kegiatan teaching and learning untuk mata kuliah berenang. Agar apa? Agar capaian pembelajarannya atau learning outcome-nya yaitu berenang 100 meter dalam waktu maksimum 60 detik itu bisa dicapai. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau seandainya Bapak Ibu adalah dosen mata kuliah itu dan Bapak Ibu hanya mengajar di kelas dengan cara seperti ini, ya, hanya di kelas saja, kira-kira tercapai tidak learning outcomes-nya? Ya. Saya ragu Bapak Ibu, karena jangankan learning outcomes-nya, untuk berenangnya saja belum tentu mereka bisa paham. Apakah dengan hanya praktek berenang saja itu mahasiswa nanti bisa memiliki kemampuan itu? Saya juga ragu. Ya. Karena kalau praktek itu hanya untuk menerapkan teorinya, tanpa latihan itu belum tentu mereka bisa. Ya. Jadi Bapak Ibu dari gambaran ini itu bisa ditetapkan atau bisa diketahui kira-kira dalam mata kuliah Bapak Ibu teaching and learning proses apa saja yang diperlukan supaya mahasiswa memiliki kemampuan-kemampuan itu. Nah, apalagi kalau seandainya tempat Bapak itu adalah suatu prodi yang sangat amat unggul sehingga dipastikan seluruh lulusannya memiliki kemampuan berenang jauh lebih cepat dibanding 60 detik itu. Harus pakai apa? Caranya atau metode pembelajarannya ditambah lagi misalnya dengan bagaimana menganalisa teknik-teknik belajar dari siswanya. Ketahuan, oh ini salahnya di sini, itu harus kurang begitu dan seterusnya. Tentu ini butuh peralatan yang lebih banyak lagi dan lebih bagus lagi. Tidak cukup hanya peralatan untuk latihan berenang saja. Ya, apa peralatannya? Misalkan peralatan yang bisa digunakan untuk melihat bagaimana gaya berenang, ya. Seperti cermin, ya. Ada cermin di bawah kolam renang itu sehingga kita bisa melihat ini gaya berenang kita sudah tepat atau belum. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, banyak sekali cara-cara kita untuk membuat supaya siswa atau mahasiswa memiliki kemampuan berenang yang sangat baik. Intinya adalah teaching and learning-nya itu harus difokuskan kepada kemampuan-kemampuan itu. Jadi kalau seandainya teaching and learning-nya itu hanya kuliah saja Bapak Ibu, maka kita tidak mungkin mendapatkan lulusan atau mahasiswa dengan kemampuan seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita assessment-nya untuk melihat apakah mahasiswa kita melakukan bisa berenang 100 meter 10-60 detik. Nah, tentunya assessment-nya itu tidak cocok kalau seandainya assessment-nya itu hanya mengerjakan soal-soal ujian melalui ujian tulis. Kita nggak bisa melakukan assessment seperti itu untuk kemampuan berenang 100 meter dalam waktu 60 detik.
Nah, bagaimana asesmen yang terbaiknya? Ya, yang paling mudah dan terbaik adalah cemplungkan mahasiswa kita ke kolam renang, kemudian ukur berapa waktu yang dibutuhkan untuk berenang selama 100 meter. Itu adalah asesmen yang paling tepat untuk mengukur kemampuan berenang tadi. Jadi, teaching and learning, kemudian assessment itu harus sesuai Bapak Ibu. Jadi kita harus merancang supaya assessment-nya sesuai dengan kemampuan apa yang diharapkan. Kemudian teaching and learning-nya pun juga demikian. Ya, kita harus menyesuaikan teaching and learning-nya. Nah, Bapak Ibu, saya akan berikan contoh yang kedua. Ini yang lebih banyak yang lebih relevan dengan kita. Ya. Contoh ini bukan di universitas Bapak Ibu, tapi di SMA. Ya. Kita sudah mengenal bahwa di SMA itu mereka siswa-siswa SMA kita itu sudah belajar bahasa Inggris sejak kelas 1 sampai kelas 3. Tetapi sebetulnya siswa-siswa SMA itu belajar bahasa Inggrisnya sejak SMP dan kadang-kadang sejak SD. Nah, kalau seandainya kita ini guru di SMA, kemudian kita mengajar bahasa Inggris di SMA, kita bisa tetapkan learning outcomes-nya, yaitu bahwa siswa mampu mendemonstrasikan kemampuannya dalam percakapan bahasa Inggris menggunakan bahasa harian. Jadi setelah lulus mata kuliah atau mata pelajaran bahasa Inggris, siswa tersebut mampu bercakap-cakap dalam bahasa Inggris menggunakan bahasa harian. Bahasa harian itu berbeda dengan bahasa formal, bahasa tulisan, apalagi bahasa yang resmi, ya, itu berbeda. Untuk menggunakan bahasa formal dan bahasa resmi, itu tingkatnya lebih tinggi lagi. Tapi kalau bahasa harian, itu bahasa yang umum digunakan sehari-hari. Nah, kita harapkan siswa itu mampu berbicara menggunakan bahasa harian. Ya. Pertanyaannya, kalau kita berharap siswa itu mampu memiliki kemampuan seperti ini, bagaimana teaching and learning-nya? Bagaimana pembelajarannya? Nah, tentu pembelajaran untuk bercakap-cakap ini bisa kita lakukan di kelas, ya, seperti ini. Kita bisa juga membuat siswa untuk berlatih pronunciation-nya, ya, berlatih cara berbicaranya. Nah, akan lebih bagus lagi kalau seandainya dia berbicara langsung dengan native speaker-nya, ya, dengan orang yang memang kesehariannya berbicara dalam bahasa Inggris. Ya, seperti anak ini, pakai baju merah, dia mencoba bercakap-cakap dengan kawannya dari luar negeri yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi ada pembelajaran di kelas, ada latihan-latihan, ada juga latihan yang lebih tinggi lagi tingkatannya. Nah, selanjutnya, bagaimana kita melakukan penilaian atau assessment bahwa mahasiswa atau siswa memiliki kemampuan untuk bercakap dalam bahasa Inggris menggunakan bahasa harian. Ya. Nah, assessment-nya bisa dilakukan secara langsung, ya, jadi seperti ujian lisan. Kalau seandainya sekolahnya itu memiliki fasilitas, maka ujiannya bisa dilakukan menggunakan lab bahasa, supaya kita bisa mendengar pronunciation-nya yang lebih jelas lagi. Ya. Jadi kalau misalkan kita lakukan assessment percakapan melalui ujian tulis, nampaknya itu tidak sesuai. Ya. Nah, tapi Bapak Ibu, coba Bapak Ibu nanti setelah pulang atau setelah acara ini mencoba bercakap-cakap dengan
siswa atau dengan putra-putri Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan bahasa Inggris di SMA. Apakah mereka bisa melayani percakapan Bapak Ibu menggunakan bahasa Inggris saja atau tidak? Nah, baiknya memang bisa. Tapi kalau tidak bisa atau belum bisa, Bapak Ibu sudah tahu masalahnya. Kenapa mereka belum memiliki kemampuan bercakap-cakap dalam bahasa Inggris menggunakan bahasa harian? Dari slide yang saya berikan, Bapak Ibu tentu bisa menentukan di mana kesalahannya. Ya. Nah, ini pun juga berlaku untuk mata kuliah lain, Bapak Ibu. Nah, manfaat OBE ini banyak, Bapak Ibu. Ya. Yang pertama adalah kurikulum kita akan lebih terarah. Kurikulum kita akan lebih koheren. Ya, koheren kemana? Terarah kemana? Nah, itu Bapak Ibu yang menetapkan. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa menetapkan bahwa kurikulumnya itu memiliki penciri-penciri tertentu. Bapak Ibu menginginkan bahwa lulusan UMI itu harus seperti ini. Itu boleh Bapak Ibu, ya. Dan itu difasilitasi dalam OBE ini. Dan selanjutnya, lulusan akan lebih relevan dengan kebutuhan pengguna lulusan, ya, yaitu industri, kalau misalkan itu teknik, ya, atau lain-lainnya. Kenapa lebih relevan? Nah, masalahnya sana Bapak Ibu, yaitu ketika Bapak Ibu menyusun kurikulum, Bapak Ibu tentunya meminta masukan dari dunia industri, dunia usaha, pengguna lulusan, ya, yang kira-kira begini, untuk kebutuhan dunia kerja, dunia usaha atau lainnya, kira-kira kemampuan apa yang dibutuhkan. Nah, mereka lah yang akan memberikan masukan kepada Bapak Ibu. Kemampuan-kemampuan ini yang dibutuhkan. Sehingga dengan demikian, maka Bapak Ibu akan merancang kurikulumnya supaya nanti mahasiswa atau lulusan Bapak Ibu memiliki kemampuan sesuai dengan harapan dari dunia kerja atau stakeholders lainnya. Jadi kurikulumnya itu akan lebih relevan. Akibatnya, lulusannya pun juga memiliki kemampuan yang lebih relevan dengan kebutuhan pengguna lulusan. Dan terakhir, manfaat OBE itu adalah kita bisa melakukan peningkatan kualitas berkelanjutan, peningkatan mutu berkelanjutan. Supaya apa? Supaya perbaikan-perbaikan itu selalu dapat dijalankan. Jadi paling tidak 3 itu adalah manfaat OBE, dan saya kira ini sangat relevan sekali dengan strategi dari UMI. Nah, Bapak Ibu, yang mendorong program studi atau universitas untuk melakukan perbaikan kurikulum dengan mengadopsi OBE itu adalah pertama globalisasi. Jadi Bapak Ibu, globalisasi itu berdampak kepada student mobility, kemudian berdampak pula kepada staff mobility. Jadi kita itu bisa berharap di mana-mana kalau mau kuliah ya bisa begitu. Atau kita setengah bagian kuliah di sini, kemudian setengah bagian lagi kuliah di tempat lain. Nah, oleh karena itu, maka pada saat kita merancang kurikulum kita itu harus memiliki kesetaraan dengan kurikulum-kurikulum lain yang ada di universitas lain atau universitas di luar negeri, ya. Karena sekarang nampaknya global citizenship itu menjadi salah satu kata kunci. Artinya kita bisa hidup sebagai penduduk global, bukan hanya penduduk lokal saja.
Ya. Jadi keywordnya adalah kesetaraan dari kurikulum yang intinya adalah kesetaraan dari kemampuan-kemampuan mahasiswa atau lulusan. Nah, yang kedua, seperti yang saya singgung tadi adalah mobilitas mahasiswa, khususnya mahasiswa-mahasiswa internasional. Baik mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri, itu yang mau masuk ke UMI, atau mahasiswa UMI masuk ke universitas di luar negeri. Jadi kita harus merancang agar ini memungkinkan mahasiswa dari luar negeri itu belajar di tempat kita. Setelah belajar mereka lulus mempunyai ijazah, dan ijazah kita atau lulusan kita memiliki kesetaraan dengan lulusan-lulusan dari luar negeri. Dan stimulan terakhir OBE ini adalah akreditasi internasional Bapak Ibu. Jadi ini salah satu hal yang mengapa program-program studi itu berupaya untuk memperbaiki kurikulumnya, karena tuntutan dari universitas agar program studi tersebut bisa terakreditasi internasional. Kali Bapak Ibu bertanya, Pak, harus OBE, ya? Kenapa untuk akreditasi internasional kita harus mendesain kurikulumnya menggunakan OBE? Nah, jadi dalam bagian berikutnya kita akan bahas tentang OBE, Bapak Ibu. Namun supaya tidak terlalu banyak Bapak Ibu menyimpan pertanyaan-pertanyaan, barangkali tadi ada Bapak Ibu yang ingin memberikan komentar atau klarifikasi terhadap OBE-nya, maka saya kira akan lebih baik kalau saya break dulu sekitar 5-10 menit untuk memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang prinsip-prinsip OBE. Nah, setelah itu baru nanti kita lanjutkan ke topik akreditasi internasional. Jadi ini maksudnya untuk memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu jika seandainya ada pertanyaan. Bagaimana kalau begitu Pak Maksud? Ya, saya berikan kesempatan dulu untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang OBE, prinsip-prinsip dasar OBE, barangkali 5-10 menit sebelum kita lanjut ke topik akreditasi internasional. Ya, terima kasih Pak PPN Arifin Isli telah memberikan pencerahan yang menurut saya sangat lengkap dan sangat jelas dengan gaya yang jelas. Ini mudah-mudahan teman-temannya sudah cukup jelas. Tapi paling tidak kalau ada yang misalkan masih membutuhkan contoh-contoh atau penjelasannya lebih rinci detail, saya persilahkan langsung saja teman-teman siapa yang ini. Saya silakan. Pak Sapi. Ya. Juga Pak. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sungguh sangat menarik materi yang diberikan dan mudah buat kami untuk menyerapnya. Setelah saya menyimak terkait dengan masalah pembahasan ini tadi dalam rangka mencapai tujuan kita dalam OBE ini, kelihatannya waktu yang ada di dalam melakukan pembelajaran ini kelihatannya tidak memenuhi kalau menurut saya, karena begitu padatnya jadwal-jadwal yang ada terkait dengan masalah memberikan penerapan mengenai masalah membangun langkah-langkah di dalam hal mencapai tujuan daripada ini tadi, ini sangat butuh waktu dalam menyusun kurikulumnya, khususnya bagi langkah-langkah untuk magister teknik sipil misalkan. Ini kalau kita melakukan selengkap ini, kelihatannya memang kita harus membutuhkan punya waktu yang cukup
untuk bisa menerapkan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Ini kira-kira seperti apa teknis untuk bisa mengatasi hal ini. Saya kira itu yang pertama yang saya bisa sampaikan, bahwa ada keterkaitan membangun kurikulum ini dengan kesiapan waktu atau waktu pembelajaran yang tentunya jauh lebih lama dan seterusnya. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kapiten atas pencerahannya. Yang pertama Pak yang sementara hari ini Pak, kami prodi S3 sementara dalam proses. Halo? Dalam proses, artinya bahwa kami belum kami belum bisa mendapatkan hasil dari penerima Pak, karena belum ada alumni kami. Itu yang pertama. Kira-kira bagaimana anunya Pak dalam penyusunan kurikulum OB itu? Yang kedua, ada juga perguruan tinggi lain Pak. Kelihatan grafiknya. OB ini sebenarnya diambil alih sebagian oleh biro biro alumni. Jadi apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, seperti apa karakternya, nanti biro alumni ini yang mentraining untuk memenuhi standar kebutuhan dari industri itu. Itu kira-kira pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa saya bertanya? Satu lagi Pak, mungkin. Prof, bisa? Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan diberikan kepada saya. Malam itu dari tadi di iya, moderator baca juga itu chat yang ada di bawah. Dari itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Prof. Berkaitan dengan teaching and learning seperti yang dicontohkan tadi dalam kegiatan renang, berkaitan dengan proses penilaian ya Pak. Ini ada kuliah, ada praktek, ada latihan, dan ada kompetisi. Kalau misalnya kita mau merumuskan pemodelan assessment, ini kan berarti terkait dengan portofolio penilaian. Ya. Jadi apakah di dalam membuat portofolio penilaian ini itu mencakup kuliah, praktek, latihan, dan kompetisi? Demikian Bapak. Ya, untuk sementara ini dulu, nanti kita sambung lagi kalau memang ada yang belum jelas. Silakan PPN. Baik. Terima kasih Pak Moderator. Jadi saya akan mencoba untuk merespon atau berkomentar terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang pertama pertanyaan dari Pak Sapei, yaitu nampaknya butuh waktu yang cukup ya untuk menyusun kurikulum ini. Nah, secara umum memang begitu Pak. Kita memerlukan waktu yang cukup untuk menyusun kurikulum berbasis OB ini. Nah, waktu tersebut itu bisa lama karena biasanya pada saat kita menyusun kurikulum itu, kalau kita analogikan kita itu lagi berjalan-jalan, kadang-kadang kita belok ke kiri, harusnya lurus, atau kita belok kanan, harusnya lurus. Nah, lama waktunya itu karena itu Pak, kita melakukan belok kiri, belok kanan yang tidak perlu. Nah, namun kalau seandainya dari awal Bapak Ibu sudah digaib atau sudah diarahkan Bapak harus mengikuti alur ini, maka insya Allah Pak, waktu untuk penyusunan kurikulumnya tidak perlu lama. Apalagi Bapak ini bukan prodi Bapak ini bukan prodi yang baru akan membuat kurikulum, tapi justru kurikulum itu sudah ada. Oleh karena itu yang dibutuhkan adalah penyesuaian dan modifikasi-modifikasi yang diperlukan
agar kurikulum Bapak Ibu itu bisa sesuai dengan OBE. Nah, yang sebetulnya yang diperlukan itu bukan waktunya, Pak, tapi yang dibutuhkan itu bekerjanya. Nah, untuk menyusun kurikulum ini, kalau Bapak Ibu hanya bekerja dalam task force saja, itu memang butuh waktu yang lama. Tetapi kalau Bapak Ibu melakukannya secara bersama-sama, kalau istilah pemerintah itu semacam proyek padat karya, insya Allah itu tidak lama, Pak. Ya. Jadi sebetulnya yang banyak itu adalah proyek padat karyanya, Pak. Ya. Itu yang dibutuhkan itu. Nah, jadi kalau Bapak, Ibu pada saat nanti menyusun kurikulum itu dipandu misalnya oleh lembaga penjaminan mutu, maka insya Allah itu tidak memerlukan waktu yang lama. Kemudian Bapak Ibu juga bisa bersama-sama menyusun kurikulumnya, tentunya dengan panduan-panduan tertentu. Ini pun juga tidak akan lama. Nah, yang dipentingkan itu hanya satu, Pak, semangat dan dukungan dari pimpinan. Itu saja, Pak, yang diperlukan. Jadi kalau saya optimis, Pak. Saya lihat dari wajah-wajahnya Bapak Ibu kalian sangat bersemangat, Pak. Apalagi tadi saya mendengar komitmen pimpinannya, Pak. Ya. Itu barangkali Pak sampai tentang waktu ya. Nanti kita lihatlah. Kira-kira apa saja di pertengahan jalan atau di jalan ini kita punya hambatan. Ya. Yang kedua itu dari Pak Asnir yang mengelola program studi baru ya untuk S3 yang hingga saat ini itu belum ada lulusannya sehingga belum ada tracer study-nya. Nah, memang betul, Pak. Kalau Bapak belum punya lulusan, Bapak belum bisa melihat bagaimana kemampuan lulusan Bapak dan juga Bapak belum bisa menerima masukan dari pengguna lulusan Bapak. Nah, namun Bapak bisa memperkirakan untuk saat ini kira-kira kemampuan apa yang dibutuhkan oleh pengguna lulusan Bapak Ibu. Nah, kalau S3, program studi S3, maka kebutuhannya itu umumnya adalah, atau pengguna lulusannya umumnya adalah universitas. Karena jarang sekali di Indonesia ada perusahaan yang membutuhkan kualifikasi S3. Kalau bukan universitas, biasanya lagi adalah lembaga-lembaga penelitian. Jadi paling tidak Bapak bisa memperkirakan kebutuhan dari pengguna, dalam hal ini adalah universitas atau lembaga penelitian, akan kemampuan-kemampuan yang diharapkan dari lulusan Bapak Ibu. Itu barangkali komen saya yang pertama, sedangkan yang kedua, ada beberapa universitas yang men-set up semacam biro alumni yang nanti akan men-training alumni-alumninya supaya memiliki kompetensi sesuai dengan pengguna lulusan. Ya, saya juga mendengar seperti itu, Pak. Namun ini adalah jalan pintas dan jalan pintas yang sementara barangkali, Pak. Karena rasanya sulit sekali bagi mahasiswa untuk melakukan proses ya peningkatan kemampuan dalam jangka waktu training itu kan hanya beberapa bulan, Pak, ya. Supaya kemampuannya katakanlah sepadan atau inline dengan pengguna lulusan. Ya. Itu agak sulit, Pak, kalau waktunya hanya beberapa bulan. Oleh karena itu, maka yang terbaiknya adalah mereka di training selama 4 tahun untuk S1 dan di training selama 2 tahun untuk S2. Itu hasilnya jauh lebih mumpuni dibanding dengan training-training yang hanya 2 bulan. Nah, trainingnya dalam bentuk apa? Trainingnya itu adalah dalam bentuk kuliah-kuliah yang kita berikan, Pak. Ya. Kita rancang supaya kuliah-kuliah kita itu sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan. Bukan kuliahnya, mohon maaf, tapi kemampuan mahasiswanya. Jadi dengan OBE itu dimungkinkan, Pak. Jadi trainingnya tidak hanya
oleh Biro Alumni, tapi Bapak Ibu sendiri yang akan memberikan training. Begitu Pak komen saya tentang 2 pertanyaan dari Pak Kasnir, dan terakhir tadi ada pertanyaan dari Pak Samsul Alam tentang assessment dan kaitannya dengan portofolio mata kuliah. Memang betul Pak. Jadi portofolio mata kuliah itu mencakup tidak hanya assessment Pak, tapi mulai dari rancangan perkuliahan. Jadi Bapak Ibu harus memasukkan RPS di portofolio Bapak Ibu. Harus memasukkan bagaimana implementasi perkuliahan Bapak Ibu. Implementasi itu berkaitan dengan bahan ajarnya apa, materi kuliahnya apa, materi ujiannya apa, materi tugasnya apa, kuisnya apa, kemudian hasil atau contoh hasil-hasil ujian mahasiswa seperti apa, itu dijelaskan semua di portofolio mata kuliah. Selanjutnya, Bapak Ibu pun juga harus menganalisis ketika mereka diberi ujian, tugas, dan lain-lain, seperti apa ini hasilnya. Bapak Ibu analisis. Kemudian tunjukkan apakah mata kuliah Bapak Ibu itu sudah bisa berkontribusi terhadap kemampuan-kemampuan dari yang sudah ditetapkan melalui CPL-nya. Itu Bapak analisis. Kalau seandainya ternyata belum, maka berikutnya lagi adalah perbaikan apa yang Bapak Ibu rekomendasikan perlu dilakukan di tahun berikutnya supaya hasilnya itu lebih baik. Jadi portofolio itu sangat lengkap Pak isinya. Oleh karena itu maka untuk beberapa akreditasi internasional, portofolio mata kuliah itu merupakan artefak yang bisa menunjukkan bagaimana proses pembelajaran di prodi tersebut dijalankan untuk setiap mata kuliahnya. Jadi mereka akan melihat Pak portofolio mata kuliah Bapak Ibu. Dan ini itu juga sangat baik untuk universitas, untuk prodi, dan juga untuk fakultas. Kenapa? Karena fakultas untuk melihat bagaimana mutu prodi tersebut, salah satunya bisa dilihat dengan melihat portofolionya. Ya. Karena portofolio itu merupakan artefak dari proses pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Itu adalah komentar saya dari Pak Samsul Alam, Pak moderator. Ya. Ini saya ada pertanyaan dari chat ini. Yang pertama dari Ibu Faradibah Farmasi. Ini pertanyaannya adalah terkait dengan CPL. Apakah bisa diselaraskan dengan sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, keterampilan umum sesuai dengan CPL panduan kurikulum Mendikbud? Apakah bisa diselaraskan? Yang selama ini kita memang mengenal KK ini ada 4 sikap, apa 4 ranah, sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Itu apakah dengan model OBE itu bisa diselaraskan? Yang pertama itu dari Farmasi Ibu Faradibah. Yang kedua dari Pak Kusno, ini teknik mesin. Terkait dengan kebutuhan pengguna menjadi acuan, maka bidang teknik mesin akan memberikan pilihan kurikulum yang sangat luas. Apakah perlu pertimbangan lokasi calon pengguna lulusan atau zonasi yang diberikan oleh Badan Kerjasama Konsorsium Prodi misalkan? Tadi dijelaskan tentang bobot pembelajaran yang berbeda untuk level pemahaman mahasiswa yang berbeda. Apakah pembelajaran diarahkan ke berbagai bentuk tentunya? Tadi juga kalau tidak salah Pak Sapi menyampaikan dengan misalkan bobot 2 kredit, kalau kita dikelaskan 100 menit, kemudian membutuhkan pembelajaran mandiri, tugas terstruktur, hanya saja ini kan tidak semua mahasiswa memanfaatkan waktu itu. Kalau 1 minggu ya, kalau 1 SKS kan 170 menit, 50 menit di kelas, 60 menit tugas terstruktur, kemudian 60 menit adalah tugas mandiri.
Nah ini kalau kita harapkan tadi bahwa betul-betul proses terjadi atau dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan untuk mencapai tujuan, ini butuh waktu yang lama. Nah, kira-kira bagaimana metodenya atau teknisnya di lapangan? Ini kalau kita bicara teori memang agak mudah, tapi setelah dipraktekkan di lapangan sangat sulit. Terlebih ketika mahasiswa kita kemampuannya tidak sama ya, berbeda-beda. Mungkin ada pengalaman Pak Pepan, silakan Pak. Terima kasih Pak Maksud. Mohon maaf sekali Pak Maksud, barusan itu saya ada spike Pak. Jadi saya down beberapa menit, beberapa detik barangkali. Jadi saya terakhir itu mendengar paparan dari Pak Maksud atas pertanyaan dari Ibu Paradiba dari farmasi. Nah, setelah itu ada spike, saya lost internetnya sebentar. Kemudian ketika kembali lagi, yang ada di chatnya itu sudah tidak ada lagi di saya, Pak. Jadi kalau boleh mohon diulang yang pertanyaan setelah Ibu Faradiba, Pak. Karena mohon maaf, chatnya juga di saya hilang, Pak. Ya, benar sekali. Kalau Ibu Faradiba jelas, Pak. Ya. Udah jelas, Ibu Faradiba. Ulang lagi, Ibu Faradiba tadi Jadi bagaimana yang menjelaskan antara kurikulum KKN ini ya, sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, keterampilan umum, sesuai dengan CPL dengan OB ini. Ya. Baik, kalau begitu bagaimana tukarnya ya? Ya. Supaya tidak hilang lagi. Ya. Baik Bapak Ibu. Ya. Komentar saya atas pertanyaan Ibu Paradiba tadi yang berkaitan dengan pengetahuan sikap umum, sikap khusus dan lainnya, itu menjadi salah satu masalah penyusunan kurikulum berbasis OBE. Mengapa saya katakan masalah? Karena begini Bapak Ibu, pada saat kita menyusun OBE, kita harus mulai dengan CPL-nya. Dan jangan lupa bahwa CPL itu harus bisa diukur. Nah, Bapak Ibu, ketika pengukuran CPL itu tidak mudah, dan tidak sebentar. Oleh karena itu, makin banyak CPL, maka upaya Bapak Ibu itu makin besar. Kalau kita masuk ke KKNI, maka kita tahu ada rumusan CPL tentang sikap umum, keterampilan umum, kemudian keterampilan khusus. Kalau dijumlahkan, sikap umum dan keterampilan umum itu kalau tidak salah ada 19. Belum lagi itu menyangkut CPL dari prodi. Maka jika ada prodi yang menyusun kurikulum berbasis KKNI, itu biasanya CPL-nya antara 30 sampai 40. Nah, dengan CPL yang banyak itu, maka Bapak Ibu akan membutuhkan waktu yang banyak untuk proses assessment dan lain-lain. Padahal yang dibutuhkan dari Bapak Ibu itu adalah proses pembelajarannya. Jadi yang dipentingkan Bapak Ibu adalah proses pembelajaran kepada mahasiswa. Oleh karena itu maka rule of thumb-nya adalah jumlah CPL yang masih bisa di-manage oleh prodi dan juga lainnya itu berkisar antara 8 CPL sampai 15. Mungkin 20 CPL masih bisa di-handle. Jadi jumlah CPL yang masih bisa di-handle itu sekitar 8 sampai 15. Nah, sekarang bagaimana dengan 30 atau 40 CPL? Nah, tentu itu sudah tidak bisa di-manage lagi dengan jumlah CPL yang banyak itu. Oleh karena itu, maka kita perlu menyelaraskan CPL kita dengan KKNI dan juga lain-lainnya. Kemudian kita perlu meredefinisi CPL kita supaya jumlahnya tidak banyak dan masih manageable, tapi masih selaras dengan KKNI. Nah, nanti pada saat kita bahas tentang CPL atau PLO, kita akan bahas tentang itu, Bu. Ya. Ibu nampaknya sudah tidak sabar untuk sampai ke
keperumusan CPL dan PLO-nya Bu ya. Begitu Pak maksud komentar dari saya kepada Bu Faradipa ya. Ya, tadi yang kedua itu Pak Hamri, intinya untuk ini dari Prodi Teknik Pak Kusno ini teknik mesin ya terkait dengan level pemahaman mahasiswa yang berbeda. Nah, untuk mata kuliah yang sifatnya eksakta itu tentunya model pembelajaran yang harus disampaikan itu apakah memang ada bentuk modul-modul atau seperti apa? Ya mungkin ada pengalaman di ITB ya. Ini khusus untuk eksakta ini memang agak berat kalau tanpa dilengkapi dengan ya misalkan sarana laboratorium. Itu terus terang tadi memang kita juga masih butuhkan sarana yang harus sesuai ya dengan kebutuhan proses pembelajaran. Itu dari Pak Kusno Kamil. Kemudian ada satu lagi, bagaimana melakukan standarisasi asesmen dengan ya ada kaitannya tadi pertanyaan dengan keragaman kemampuan mahasiswa tadi. Ya, ada tadi yang cerdas, ada yang kurang. Apakah ada standar yang memang kita harapkan untuk kita desain yang saya ingat Pak Pepen waktu saya di Sydney Uni itu pernah saya 2 bulan di sana ada mengikuti metode pembelajaran kepada bahwa apakah di Australia itu ada mahasiswa yang tidak lulus selama proses pembelajaran. Nah, dosennya pematerinya menyampaikan kalau ada siswa yang tidak lulus berarti dosennya yang tidak benar. Seperti itu. Jadi dosen harus betul-betul mampu menyiapkan segala fasilitas, metode untuk supaya mahasiswa ini betul-betul bisa memahami, memiliki pemahaman yang paling tidak seragam untuk semua peserta didik. Nah, adakah metode-metode yang selama ini mungkin sudah dilakukan di ITB? Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Maksud. Betul Pak. Jadi saya mulai dengan pertanyaan kedua Pak tentang standarisasi assessment. Nah, jadi yang distandarisasi itu memang assessment-nya Pak. Assessment-nya harus standar dan ini diterapkan untuk mahasiswa yang katakanlah pintar maupun yang kurang. Itu harus sama Pak, standar assessment-nya, tidak boleh berbeda-beda. Nah, baru yang berbeda-beda itu adalah treatment kita kepada mahasiswa. Mahasiswa yang kurang, kita treatment-nya harus lebih banyak lagi, lebih baik lagi. Apa bentuk treatment-nya? Macam-macam Pak. Itu misalnya kita berikan tutorial yang lebih banyak. Kemudian kita berikan latihan yang lebih banyak kepada mahasiswa yang kurang mampu. Apakah ini menyalahi? Saya kira tidak, Pak. Ya, tidak menyalahi. Jadi seperti yang di-quote oleh Pak Maksud tadi di akhir, bahwa di luar negeri memang kita diberikan keleluasaan untuk sebagai mahasiswa ya, sebagai mahasiswa diberi keleluasaan untuk bisa memahami topik materi kuliah dan lain-lainnya. Kita dibolehkan mendatangi dosen untuk menanyakan masalah-masalah kuliah, Pak. Dan dosen tidak boleh menolak, Pak. Jadi kalau misalnya kita tidak paham dengan materi kuliah tertentu, kita datangi dosennya, Pak. Tanyakan, ya. Nah, kita memang jarang sekali seperti itu. Sebagai antisipasinya, kita berikan tutorial, berikan asistensi, berikan lain-lainnya. Jadi Bapak Ibu, yang penting assessment-nya harus standar. Tetapi treatment kita kepada mahasiswa itu bisa berbeda-beda tergantung dari tingkat kemampuan. Ya, kita misalkan memberikan layanan lebih
kepada mahasiswa yang belum mampu berupa asistensi, tutorial, dan sebagainya. Mereka diharapkan mampu mengerjakan soal lebih banyak dibanding dengan yang sudah pintar. Itu misalnya ya, treatment kita. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan pertama. Bagaimana teaching and learning-nya untuk yang eksakta? Bagaimana sarana prasarana untuk yang eksakta? Betul, Pak. Ini merupakan kendala kita yang terbesar, ya. Jadi biasanya kita sarana prasarana itu sangat terbatas sekali, kemudian kualitasnya juga sangat terbatas, ya. Belum mencukupi misalkan. Nah, oleh karena itu maka sebagai seorang dosen kita perlu kreativitas supaya bisa mendapatkan inovasi-inovasi dalam pembelajaran yang memungkinkan dengan berbagai keterbatasan kita bisa melakukan proses pembelajaran supaya mahasiswa masih tetap memiliki kemampuan-kemampuan itu. Ya. Jadi kita harus kreatif dalam proses pembelajarannya. Bagaimana caranya pembelajaran ini supaya mahasiswa memiliki kemampuan yang minimal setara, seperti itu. Tapi kalau kita katakanlah kuliah tatap muka lagi, ya, apalagi kalau untuk eksakta, kuliahnya pakai PowerPoint, rumus-rumus itu langsung dibinkan saja begitu, ya, pakai LCD, kita tayangkan begitu saja. Wah, saya yakin pasti mahasiswanya akan tidak paham. Ya. Jadi sekali lagi, kreativitas dari Bapak Ibu itu sangat dibutuhkan untuk menghasilkan inovasi pembelajaran yang baik. Ya. Demikian komentar saya, Pak Maksud. Atas pertanyaan dari Pak Kusno. Ya. Satu lagi Pak Beben, ini ada dari Pak Ihsan ini perikanan. Bagaimana cara penerapan dan membedakan untuk penerapan ini dan teaching and learning untuk masing-masing strata ini. Ya. Kan di UMI ini ada memang yang ikut ini ada S1, S2, S3. Apakah ada metode-metode yang memang spesifik untuk S1, S2, S3? Ya. Baik. Terima kasih Pak Ihsan atas pertanyaannya. Ya, tentu saja teaching and learning untuk S1 itu berbeda dengan S2. S2 tentu berbeda dengan S3. Ya. Teaching and learning untuk S3 itu tidak mungkin katakanlah kita melulu hanya kuliah saja, itu tidak mungkin. Tapi bisa dibarengi dengan lain. Kenapa? Karena salah satu keluaran atau salah satu outcomes dari lulusan S3 itu adalah kemampuan untuk mengembangkan. Mengembangkan apa? Mengembangkan keilmuan, mengembangkan penelitian dan sebagainya. Nah, kemampuan mengembangkan itu tentu tidak mungkin hanya diberikan melulu dengan kuliah. Itu harus dengan ini lain. Salah satunya adalah untuk S3 itu adalah melalui penelitian. Bagaimana mahasiswa itu diajak untuk mulai katakanlah melakukan proses-proses penelitian. Dari mana mulainya? Bagaimana melakukan proses penelitian? Bagaimana menghandle kalau seandainya pada saat penelitian itu dia punya masalah? Bagaimana dia mencari solusi way out dari masalah-masalah itu? Ya, nah itu adalah salah satu proses supaya pada saat selesai penelitian dia memiliki kemampuan untuk mengembangkan penelitian itu sendiri, mengembangkan ilmu sendiri dan seterusnya. Nah, di pihak lain di S1 itu kemampuan-kemampuannya tidak sampai dengan kemampuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan atau penelitian. Jadi kuliah-kuliah dengan katakanlah sasaran kemampuan recalling, mendeskripsikan, problem solving, itu bisa dilakukan melalui kuliah, tutorial, asistensi, kemudian praktikum dan sebagainya. Jadi memang tepat Pak Ihsan bahwa teaching and learning-nya untuk strata yang berbeda itu pasti beda, ya, tidak sama. Begitu Pak Maksud komentar dari saya atas pertanyaannya.
Ya, makasih. Ini masih ada beberapa, tapi nanti mungkin kalau masih ada waktu setelah pemaparannya. Topik kedua ini masih ada. Ya, sebelum kita lanjut ke topik kedua, mungkin perlu istirahat dulu Pak Bepan karena sepertinya berbicara terus ini. Beberapa menit. Baik. Boleh minum atau makan mungkin ada disiapkan di depannya. Silakan masing-masing.